Amsal 3 ayat 3 sampai 6. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jemaat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghadaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sama-sama. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu buka, lagu Sio nomor 62, Lebih Besar Dari Kasih Ibu. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Alex Nabaho. Kita mengawalinya dengan lagu Now the Lord, lalu diakhiri oleh doa Bapa kami, dan dengar ya Tuhan kami berdoa. Mari kita bertelut. Take your heart and mind far away from the praise of the world all around to your throne where grace does abound. May your lives be transformed
by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you. Ya Bapa yang di surga, ya Tuhan Yesus ya Roh Kudus, terima kasih untuk setiap anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam minggu bekerja kami. Hingga pada sabat-Mu yang indah, sabat berkat ini ya Tuhan, kami masih merasakan setiap helaan nafas dan juga setiap berkat yang telah kami terima. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami ingin berbakti, memuji dan memuliakan nama, biarlah ini menjadi babauan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan Bang Joshua, Pak Ketua kami yang akan membawakan khotbah pada sabat ini. Biarlah ia berbicara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dengan bijaksana, dan juga kiranya kami dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai pendengar ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa terhadap saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada saat ini. Apapun kiranya menjadi alasannya, Engkau kiranya beserta memberikan berkat yang sama ya Tuhan. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang lemah iman Engkau kuatkan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa kepada Saudara Harun dan juga Kak Friska yang bertambah lagi usianya, kiranya Engkau mempertambahkan kasih dan berkat ya Tuhan. Engkau mempertambahkan cinta dan orang-orang baik di sekitar mereka. Ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati juga kesehatan terhadap ibunda dari Om Ivan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan Engkau ulurkan ke tubuhnya agar ia lekas mendapat kesembuhan, dan juga saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa terhadap pelayanan kami, baik KPA, PDGCM, dan juga perjalanan misi yang akan segera kami akan laksanakan di bulan Desember nanti. Tuhan yang beserta, turutlah bekerja dalam setiap usaha-usaha kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan setiap pelayanan ini dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa terhadap ibu-ibu dan keluarga yang merindukan buah hati, seperti keluarga Marpaung, keluarga Eko Limbong, dan keluarga Yosua Simajuntak. Engkau curahkan tangan-Mu ya Tuhan, Engkau berikan berkat agar setiap keluarga ini dapat berbahagia, dan juga kami sebagai umat-umat-Mu dipenuhi dengan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, dan juga kami berdoa kepada anak-anak di HCM, Engkau memberkati mereka dalam pertumbuhan baik iman, fisik, dan juga mental mereka ya Tuhan. Biarlah anak-anak di HCM menjadi tiang-tiang gereja, menjadi kepala-kepala nanti di kemudian hari. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepada pekerjaan usaha tangan seluruh umat-umat yang ada di HCM. Engkau lah yang memberikan berkat yang sesuai, Engkau memberikan hikmat dalam mengelola apa yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada retreat yang akan kami adakan nanti. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran, memberkati panitia-panitia yang telah merancang setiap program ini, sehingga nanti acara ini kami dapat nikmati, kami dapat bersukacita akan ibadah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa terhadap pelayanan tim PM yang ke-13 yang di Cianjur. Engkau kiranya juga memberikan Roh Kudus dalam pelayanan ini, biarlah terpancar kuasa-Mu agar kami dapat mendapatkan setiap apa yang kami impikan untuk membantu pelayanan ini ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Engkau lah turut bekerja, baik dalam pekerjaan, baik dalam yang mencari kerja, mencari jodoh, dan apapun yang akan menjadi cita-cita kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan juga setiap dosa yang kami lakukan, biarlah itu tidak menjadi penghalang, kami mohon ampun. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berbahagia. Pada siang hari Sabat ini, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Joshua Sinambela dengan judul Behind the Scenes. Mari, dan ayat intinya terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Berikanlah ya Tuhan. Selamat Sabat buat kita semuanya. Siapa yang berbahagia pada Sabat hari ini? Boleh lambaikan tangan, haleluya. Oke. Puji Tuhan ya, walaupun kita gak sepi-sepi amat lah ya. Karena sebagian tim perjalanan misi ada sekitar 9 atau 10 orang berangkat ke Cianjur dalam rangka pencarian dana perjalanan misi ke-13 ya. Di Sukabumi nanti di bulan Desember. Baik, kita percaya tidak ada yang kebetulan di sini ya, yang ada hanya kebenaran. Nah itu dia. Nah, saya takut kalau kita belum pernah dengar ini. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Jadi yang ada hanya kebenaran. Kebenaran kita rindu mendengar firman Tuhan Sabat ini sehingga kita hadir Sabat ini. Kebenaran kita rindu mendengarkan firman Tuhan Sabat ini sehingga siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan Sabat ini, kita akan tetap hadir Sabat ini, kita akan fokus mendengarkan serta membawa rema yang bermanfaat buat kehidupan kita melalui firman yang akan disampaikan. Dan Sabat ini kita akan membahas firman Tuhan yang diberi judul Behind the Scene. Behind the Scene atau bahasa kerennya itu di balik layar. Nah, ini biasanya atau ini sering muncul dalam suatu produksi film atau video ya, di mana isinya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak muncul di layar kaca Anda gitu kan, bahasanya gitu kan, tidak ada muncul di tampilan ataupun layar yang kita tonton. Contoh kita nonton film tentang salib gitu ya, tentang Tuhan disalib gitu kan, ada kan filmnya itu. Nah ada behind the scene yang coba dibikin oleh para videografernya lah gitu ya, sebagai teaser ataupun sebagai sebagai proses daripada cara untuk mengambil gambar yang hebat itu gitu kan. Dan hal ini sering luput daripada
pandangan kita karena kita fokus pada filmnya gitu ya dibanding bagaimana cara pembuatan film itu. Mungkin buat orang-orang yang suka dengan film atau dan lain sebagainya mencoba mencari bagaimana cara itu bisa dibuat sehingga dia bisa mengkopinya gitu ya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman yang akan saya bawakan, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau urapi hati kami masing-masing dengan curahan Roh Kudus, sehingga hati kami boleh mengerti dan dapat mempraktekannya dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa hamba Bapa dalam nama Yesus, amin. Sebagai ayat pembuka, kita akan coba buka kitab Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya percaya bahwa banyak dari kita yang sudah mengetahui ayat ini sebelumnya. Dan saya juga percaya bahwa di antara kita masih ada yang agak ragu ya, bagaimana perjalanan kehidupannya ke depan. Nah, bisa nggak ya saya punya mobil, atau bisa nggak ya saya punya rumah? Nah, itu macam kehidupan saya ya. Kalau bisa patungan lah kita, yuk, biar bisa kebeli. Enggak ya, bercanda ya, itu gratifikasi nanti jatuh. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, seringkali ayat ini hanya pernah lewat dalam benak kita, dan ketika kita dihadapkan dalam situasi yang membuat kita merasa kehilangan arah, kita menjadi lemah. Sama seperti acara PA sahabat lalu ya. Dunia ini kondisinya banyak ketidakpastian gitu ya. Dan ketika kita tidak memegang janji Tuhan atau tidak percaya kepada janjinya, kita bisa menjadi lemah. Dan mungkin hal-hal buruk atau hal-hal negatif bisa menjadi konsumsi kita gitu ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana untuk menenangkan diri, bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu, bagaimana cara untuk membuat hidup ini lebih benar dan lain sebagainya. Dan kita mungkin tidak melihat hasil langsung daripada doa-doa kita atau hasil yang kita inginkan. Namun penting untuk diingat bahwa Tuhan selalu bekerja mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Ini ada kutipan dari pena inspirasi. God is not only the creator of the world, but He is also the sustainer of it. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia ini, tapi Dia juga memeliharanya. Ini artinya bahwa sekalipun kita tidak dapat melihat tangannya bekerja secara nyata, ternyata Dia aktif terlibat dalam kehidupan kita, membimbing kita, melindungi kita, dan mempersiapkan kita untuk apa yang ada di masa mendatang. Tadi kita udah belajar sekolah sahabat kita ya mengenai Yosua. Tapi spesifik membahas tentang seorang perempuan bernama Rahab ya. Tuhan bekerja di balik layar kehidupan Rahab, meskipun tingkah ataupun profesinya seperti yang kita sudah tahu ya. Ketika dia mendengar orang Israel datang untuk meminta pertolongannya, dia tidak tinggal diam. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui siapa Tuhannya Israel. Siapa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, sehingga dia tidak bikin perhitungan banyak untuk menolong si pengintai itu ya. Karena Rahab mengenal Tuhan, Tuhan bekerja di balik layar untuk menyelamatkan dia dan seisi rumahnya. Rahab juga menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk menyerahkan Yeriko ke tangan bangsa Israel. Nah, saat ini kita juga akan mempelajari salah satu tokoh Alkitab lainnya yang terkenal dengan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Ini cerita ini saya ambil
sekitar minggu lalu gitu ya, minggu lalu saya mencoba menceritakan kepada anak saya Jaden ya untuk memperkenalkan tokoh Alkitab gitu ya. Dan sebelumnya sudah perkenalkan Yunus di perut ikan karena dia sudah tahu karena dia suka ikan gitu kan. Jadi kayak ada tokoh yang sama kita ceritakan, dan sekarang saya coba menceritakan tentang Yusuf. Betapa baiknya dia kepada abang-abangnya, terlepas daripada perlakuan orang tuanya yang terlihat gitu ya, yang terlihat pilih kasih gitu ya. Nah, Yusuf ini kalau kita ketahui ceritanya, ini saya bikin beberapa tahapan cerita ya. Dia bermimpi waktu itu, di mana mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkas-berkas gandum yang mereka ikat, berkas gandumnya Yusuf ini berdiri tegak. Kemudian berkas-berkas gandum yang saudaranya ikat itu bisa menunduk, mengelilingi berkas gandum Yusuf dan sujud menyembah pada berkas gandumnya Yusuf. Dimulai daripada mimpi ini. Kira-kira menurut saudara lah dulu, ada adik kita, ketemulah mimpi itu, dia ceritakanlah. Kira-kira kesal nggak kita? Kok bisa ya saya sujud menyembah adik saya gitu, yang mana secara kasta gitu kan, kita duluan lahir gitu kan, maunya semuanya kita yang terbaik gitu kan. Kira-kira masuk akal nggak ini? Secara manusiawi nggak masuk akal bukan? Ya itu juga yang dialami oleh kakaknya, Ruben sampai Yehuda dan lain sebagainya ya. Secara manusiawi kita pasti kesal, ya kesal lah, masa iya gitu kan, aku yang lahir duluan. Biasa kalau sama orang tua kita karena kita lahir duluan, semuanya yang terbaik, baru anak kedua penerusnya lah. Nah pakailah punya kakakmu ini gitu kan, pakailah punya adikmu ini, abangmu ini ya gitu kan, keturunan. Dan gak cuman itu, muncul mimpi kedua, dia mimpi lagi, dia ceritakan kepada bapaknya, aku mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Dia cerita ke bapaknya. Bapaknya memang memang pernah ya track recordnya mengartikan mimpi. Bapaknya langsung menjawab, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu? Matahari, ya asumsi saya, matahari adalah bapaknya, bulan mamanya, 11 bintang adalah abang-abangnya ya. Mimpi apa mimpimu itu? Itulah mimpinya ya. Lalu setelah beberapa hari kemudian, gak diceritakan berapa hari ya, jadi saya bilang beberapa hari kemudian, saudara-saudaranya Yusuf pergi menggembalakan ternak mereka, dan si Yusuf kebagian tugas untuk mengantarkan makanan. Nah kita semua udah tahu ceritanya. Ketika mereka melihat Yusuf dari kejauhan, wah itu anak kesayangan papa yang suka bermimpi itu katanya kan. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia, gitu kan? Bunuh, gitu kan? Nah itu nggak kuceritakan sama si Jaden ya, belum waktunya. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Lalu datang masih perdebatan lah mereka kan, karena mereka satu darah gitu kan, sehingga Ruben menyarankan bahwa janganlah kita bunuh dia, sudah kita masukkan aja lah dia ke dalam sumur, karena mereka melihat ada sumur ya, dekat dengan sumur. Dengan pandangan bahwa ketika adik-adiknya yang lain sudah pergi, Ruben kembali dan menyelamatkan si Yusuf. Oke, itu asumsi Ruben. Lalu baiklah kita lemparkanlah dia ke sumur. Dilemparkannya lah ke sumur mereka, si Yusuf tadi. Lalu setelah mereka melemparkan si Yusuf ke sumur, mereka makan pula itu bekal yang dibawa si Yusuf. Apa enggak kacau itu ya? Udah mau coba dibunuh, gak jadi dibunuh, tapi ya
semi membunuh lah gitu ya, tinggalkan di sumur, dimakan pula makanan yang dibawa si Yusuf tadi. Apa enggak kacau tuh pikirannya kayak gitu ya. Nah itulah kita, karena kita sudah tahu cerita lanjutannya, jadi ekspresinya biasa saja, enggak jadi dibunuh kok gitu dan sebagainya ya. Tapi kalau kita taunya segitu, sebagai pembaca kita, wah parah nih abang-abangnya gitu kan. Nah ceritanya tidak berhenti di situ. Ketika mereka sedang makan, lalu salah seorang yang bernama Yehuda melihat para saudagar lewat. Singkat cerita, dijuallah ke saudagarnya ini. Dan Ruben tiba-tiba balik ke sumur itu dan melihat si Yusuf gak ada. Yang awalnya dia merencanakan apa? Menyelamatkan si Yusuf. Dan setelah si Ruben balik gak ada, ya sudahlah kita ambillah hewan itu, kita koyaklah bajunya, kita laporan ke bapaknya supaya apa? Supaya dia dianggap telah dibunuh oleh hewan buas. Nah itu lanjutan kedua, tahap kehidupannya Yusuf. Dia bermimpi powerful, ya kan? Semua akan menyembah saya. Nah, tahap kehidupannya ada naik gitu ya. Nah, ini saya gambarkan dengan tanda panah naik. Lalu ketika dia dijual ke Mesir, tahap kehidupannya apa? Ke bawah gitu ya, menurun gitu. Lalu selanjutnya, saudagar ini melelang, menjual si Yusuf kepada orang-orang kaya yang ada di Mesir. Nyampelah dia di rumah Potifar. Wes, rumah orang kaya, pasti tersedia semua dong. Kehidupannya meskipun sebagai budak tapi terpenuhilah, tidak hidup di antah berantah gitu kan. Merantaulah dia anggapannya gitu kan, bahasa sekarangnya merantaulah dia di rumah mewah gitu kan. Lalu setelah itu gak cukup di situ. Kita tahu ceritanya, dia difitnah istri Potifar. Digoda, mau diajak selingkuh tapi kuat imannya gitu kan. Seberapa akulah kau istri Potifar gitu kan. Sebenarnya kalau dia jadi, apa enggak dia jadi tuan rumah di situ nanti gitu kan. Semua apa yang diminta bisa dapatkan. Tapi bukan itu yang dia lihat. Dia tetap karena pengenalannya akan Tuhan, dia tetap berpegang pada prinsipnya. Lalu apa yang terjadi? Dia di penjara, kehidupannya turun lagi. Dia di penjara, dia ketemu dengan juru minum dan juru makanan, kan? Juru minum sama juru makanan kan? Bermimpilah mereka, diartikannya lah mimpi itu, bebaslah salah satu dari mereka. Pergilah dia ke Firaun, baliklah mereka jadi juru minum Firaun ya. Lalu Firaun tiba-tiba bermimpi. Ini lanjutan kehidupannya. Firaun tiba-tiba bermimpi, diberitahukanlah kondisi Mesir akan seperti ini gitu kan. Dan salah satu petugas ataupun pelayan si Firaun, aku kenal, ada salah seorang yang bisa mengartikan mimpi itu. Karena sudah dites, gak ada yang bisa, orang pintar pun bahkan tidak bisa mengartikan mimpi itu. Dia ingat dengan Yusuf dan dipanggillah Yusuf ke Firaun. Dengan mengartikan mimpi Firaun, ya kehidupannya naik lagi nih. Setelah di penjara, dibebaskan dong. Karena mengartikan mimpi Firaun. Dan setelah, ada timer apa ini? Gak harus selesai kan? Enggak ya? Oke. Nah mimpi Firaun diartikan sama dia. Dan bisalah diartikan mimpi itu. Gini maksudnya, dan gini maksudnya. Lalu setelah Firaun mengerti akan mimpi itu. Dan dia percaya kepada Tuhannya Tuhannya Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi penguasa Mesir, tangan kanannya si Firaun. Dia boleh berkuasa untuk mengurus kenegaraan ataupun urusan-urusan yang ada di Mesir. Urusan pangan dan pengumpulannya dan bagaimana untuk mengontrol agar itu bisa sisa sampai masa panceklik terakhir gitu kan, 7 tahun itu gitu kan. Lalu setelah dia menjadi penguasa Mesir, cerita berlanjut, masa panceklik datang. Saudara-saudaranya juga membutuhkan makanan. Karena di seluruh negeri itu terjadi bala kelaparan. Dan dia disembah oleh saudara-saudaranya. Dengan apa? Dengan kebutuhan pangan yang dibutuhkan saudara-saudaranya dan bahkan ayahnya. Ya serangkaian cerita diberitahukan bahwa Yusuf
mengisengi ya, ngeprank lah gitu ya. Disembunyikanlah piala dalam itunya supaya dia bisa mendapatkan Benyamin untuk datang kepadanya dan juga membawa ayahnya gitu kan. Setelah itu baru dia reveal gitu ya, menunjukkan dirinya yang sebenarnya gitu. Akulah adikmu yang kau buang ke sumur itu, gitulah kurang lebih ya bahasa ininya ya. Dia disembah oleh saudara-saudaranya. Kehidupan Yusuf berada di fase naik turun, naik turun, naik, naik, naik. Dan mungkin fase kehidupan kita juga mirip seperti Yusuf ya. Naik turun, turun lagi, naik dikit, turun lagi, kok turun lagi nih kan. Ada satu saatnya nanti akan naik gitu ya. Jadi roda berputar itu real fact ya, real fact. Karena beberapa cerita Alkitab juga menceritakan ataupun mengkisahkan kehidupan umat-umat Tuhan itu tidak selamanya enak-enak saja. Karena ada saatnya suka, ada saatnya duka ataupun susah. Sebagaimanapun naik turunnya kehidupan kita, Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia bekerja di balik layar untuk mempersiapkan kita bagi kerajaannya. Ada sebuah kutipan yang menarik yang rindu saya bagikan pada sahabat ini. Terkadang kita berdoa, ini jangan kaget ya. Tuhan, beri aku kekuatan, dan Tuhan mengizinkan kesulitan pada kita datang. Tapi itu untuk membuat kita kuat. Tuhan, aku mau hikmat, kebijaksanaan. Dan Tuhan mengizinkan masalah datang kepada kita bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk memberikan agar kita bisa berhikmat untuk menyelesaikan masalah itu dengan pertolongannya. Oh Tuhan, berikan aku keberanian. Dan kadang Tuhan menjawabnya dengan apa? Bahaya. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Tuhan mengizinkan bahaya agar kita bisa berpikir bagaimana kita cara mengatasinya bersama dengan Tuhan. Tampaknya doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita dan angan kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu bekerja di balik layar kehidupan kita. So jangan kaget. Ketika masalah datang, itu tandanya apa? Tuhan mengizinkan itu datang agar kita bisa kuat dan bertahan. Dan apakah kita bisa setia dengan masalah ataupun kesulitan yang datang kepada kita? Karena di surga nanti kita harus bersuka cita. Karena di surga nanti tidak ada tangis, tidak ada kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Sehingga kita berlatih di dunia ini gitu ya. For we walk by faith, not by sight. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin di jemaat ini ada yang merasa perannya tidak terlalu kelihatan ya. Karena mungkin dia melayani bagian ngutip-ngutip uang atau isi-isi absensi gitu ya, atau hal-hal remeh-temeh yang kita anggap remeh-temeh lainnya gitu ya. Tapi percayalah, perkara-perkara kecil itu, hal-hal yang kita lakukan dengan baik, dengan sukacita, itu tidak luput dari pandangan Tuhan. Hal-hal kecil itu akan mempersiapkan kita kepada suatu hal yang lebih besar. Sehingga walaupun saat ini peran kita berada di belakang layar atau di balik layar, contoh, tiba-tiba kita ke dapur, piring udah bersih. Ngobrol lah kita sama teman-teman kita. Terus ternyata si Alex yang nyuci piring. Oh, mereka senang piring bersih. Untunglah aku cuci itu. Dia gak perlu memberitahu, aku yang cuci itu. Nanti besok kalian yang nyuci ya. Dia gak perlu mengklaim itu. Dia gak perlu mengafirmasi apa yang sudah dia lakukan gitu ya. Tapi dia percaya dengan pelayanan yang dia lakukan itu membentuk dirinya sendiri. Mau untuk melayani even hal-hal yang ya mungkin gak remeh-temeh lah piring itu ya. Tapi karena bersih kelihatan sehingga orang-orang lain senang melihatnya.
Lalu bagaimana kita dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih dalam pada rencana Tuhan, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya? Beberapa hal cara yang saya temukan, nanti teman-teman boleh isi titik-titik di bawah itu. Cara memupuk kepercayaan pada Tuhan, yaitu mempelajari firman-Nya. Berkomunikasi dengannya setiap waktu melalui doa. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengingat setiap kesetiaan Tuhan dalam perlindungannya bagi kita. Ketika kita di jalan, ke kantor mungkin, bisa juga aku nyampe selamat ya. Kemudian bersekutu bersama orang percaya lainnya. Ya seperti hal saat ini. Ketika kita memenuhi diri kita dengan hal-hal yang positif, tentunya dan pastinya hal-hal buruk kita tidak sempat lagi pikirkan. Nah selanjutnya nanti teman-teman yang isi di bawah itu ya. Inilah cara-cara untuk memupuk kepercayaan kita pada Tuhan. Sebagai penutup, saya mengundang Jeremy ya. Jeremy Umboh. Kami akan membawakan sebuah lagu pujian yang akan melengkapi firman Tuhan kita pada sahabat ini. Jadi, ya boleh maju aja. Kita harus dengan sengaja memupuk kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Berkomunikasi dengan Dia lebih sering lagi. Dan juga bersekutu bersama orang-orang percaya lainnya melalui kesaksian-kesaksian dan juga pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan bersama. Kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Trust His Heart. Jadi tadi pagi kami lebih awal datang, lebih sedikit awal datang, sekalian untuk berlatih lagu ini. Semoga lagu ini bisa mengangkat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Walaupun tangannya tak kelihatan, tapi kita bisa percaya hatinya. Tinggal play. Sudah terbuka tadi? Sudah ku download? Enggak, bukan ini. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone.
is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan, and He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like He. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He knows every worry that's in you. No matter what the circumstance, He'll carry you through. He alone knows what is best for you. It's best for you. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. When you don't understand, When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amin. Biarlah firman Tuhan pada sahabat ini, terima kasih. Kita boleh percaya kepada rencananya, bahkan ketika tampaknya rencana itu tidak jelas. Ingatlah bahwa iman bukanlah ketiadaan keraguan, melainkan kehadiran kepercayaan pada janji-janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tak dapat melihat tangannya, kita dapat mempercayai hatinya. Marilah kita berjalan dengan iman, mengetahui bahwa Dia sedang mengatur hidup kita untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Semoga kita membangun hubungan yang lebih erat dengannya, percaya pada waktu dan rencananya yang sempurna bagi hidup kita. Sebagai penutup, ya kita boleh mengingat, walau kita tak bisa menjangkau tangannya, walau tangannya tidak kelihatan, percaya hatinya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan kita semakin dikuatkan, walaupun dalam kehidupan kita sedang di bawah ataupun naik, kita tetap berpegang pada Tuhan. Kita akan akhiri perbaktian khotbah dengan bernyanyi lagu tutup 123, judulnya Ceritakanlah Kisah Yesus. Kita sambil kumpulkan persembahan.
sebagai doa berkat oleh Bapak Joshua Sinambela. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih juga firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sabat ini. Karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu Bapa. Kami siap untuk boleh dipakai dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan ini, dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Kau memberkati persembahan ini, agar menjadi bau-bauan yang harum, menjadi perbendaharaan di rumah-Mu untuk mendukung penginjilan kami Bapa. Bapa di surga, bersama dengan para jemaat-Mu yang akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah kiranya Kau memberkati kami dalam pengudusan sabat-Mu pada sabat yang indah ini. Inilah doa hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Setialah saudara, Yesus kan datang, yang tak lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Baik, selamat sabat, ibadah khotbah kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, diundang untuk jemaat dan tamu-tamu untuk tetap hadir karena akan ada makan siang, dan ditunggu juga untuk sahabat-sahabat mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita membentuk lingkaran. Kita bersalam-salaman sambil membentuk lingkaran. Yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat, sudah setiap saat. Senang, senang, senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergema. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama handai taulan, sama-sama memuji, dengan doa memuji Bapa, Anak, Roh Suci, dengan hati yang jernih.